Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk dalam perkuliahan pelayanan farmasi. Hari ini saya akan lebih fokus terhadap konseling. Jadi ada beberapa tahap dalam kegiatan pelayanan farmasian. Yang pertama adalah pengkajian resep, terus yang kedua adalah dispensing, yang ketiga adalah penyerahan obat, yang keempat ada pemberian informasi, dan yang terakhir akan saya jelaskan terkait dengan pemberian konseling. Nah, dalam proses penyerahan obat, ada beberapa tahap yang harus kita lalui sebagai seorang farmasi. Yang pertama, kita akan memeriksa kesesuaian antara resep, terus juga obat, dan juga etiket. Nah, karena apa? Karena itu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Jangan sampai apa yang dirasakan oleh dokter, kita memberikan obat yang berbeda, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah nama obatnya benar apa tidak, terus jumlahnya yang diberikan dokter apakah sesuai apa tidak dengan yang jumlah farmasi berikan. Gitu. Terus juga dari aturan pakai. Nah, dari aturan pakai di sini kan ada beberapa aturan, misalkan 3 kali sehari, atau enggak diminumnya jika perlu, atau diminumnya sebelum makan, dan lain-lain. Seperti itu harus kita cek lagi. Seperti itu. Terus juga nama pasien. Nah, nama pasien ini banyak sekali nama-nama pasien yang hampir mirip. Harapannya jangan sampai kita memberikan obat, menyerahkan obat itu adalah salah dalam memanggil nama pasien atau salah pasien itu menerima obat. Ya. Terus yang kedua, kita akan memeriksa ketepatan pasien dengan obat yang nanti akan diserahkan. Selanjutnya dalam tahap pemberian informasi saat kita menyerahkan obat itu harus kita mengecek lagi dari nama obatnya. Nah, kita juga harus menjelaskan ibu, misalkan pasien tersebut mendapatkan amoxicillin. Nah, ibu ini mendapatkan amoxicillin, tujuan pengobatannya adalah sebagai antibiotik untuk mencegah membunuh antibakteri di dalam tubuh ibu seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjelaskannya itu menggunakan bahasa-bahasa yang jarang dipahami oleh mereka seperti itu. Apalagi kita menjelaskan kepada orang-orang awam seperti itu ya. Terus juga untuk cara penggunaannya, misalkan ada beberapa obat, contohnya obat yang memang bentuknya seperti peluru. Ya. Nah, itu suppositoria. Jadi kalau misalnya kita tidak menjelaskan kepada pasien bagaimana cara penggunaan obatnya, itu nanti bisa jadi pasien itu salah dalam cara menggunakan obatnya. Ada berapa banyak kejadian yang suppositoria malah bukan diberikannya melalui lumbur, tapi malah diminumnya, ditelannya, seperti itu. Itulah gunanya kita sebagai seorang farmasi saat memberikan obat itu memang harus menyampaikan bagaimana sih cara penggunaan obat itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita harus menjelaskan juga bagaimana cara penyimpanan obat baik dan benar. Nah, untuk suppositoria jangan sampai pasien itu meletakkan obat tersebut di dalam atau enggak di bawah cahaya matahari langsung. Nah, bisa jadi obat itu nanti malah jadi cair, enggak beku. Seperti itu. Terus ada juga obat-obat yang memang kita tidak boleh ditaruh di suhu kurang lebih dari 25 derajat Celcius karena nanti akan malah zat aktifnya akan rusak. Ya. Nah, terus yang poin kelima kita akan menyampaikan interaksi obat. Sekarang sudah dituntut, jadi untuk cara pemberian obat diatur jamnya. Harapannya apa? Harapannya saat kita memberikan obat kita sudah mengecek, farmasi sudah mengecek ada nggak sih interaksi obat antara obat A dengan obat B. Nah, jika ada, kita bisa memberikan dengan cara mengubah aturan mengatur jamnya. Gitu. Misalkan ada yang 3 kali sehari, jam 6 pagi, jam 2 siang, sama jam 10 malam. Seperti itu kita buat aturannya ya. Terus ada obatnya dia tidak boleh diminum dengan bersamaan obat B. Maka obat B harus kita waktu 2 jam setelah obat A diminum. Seperti itu. Itu cara adalah untuk mencegah terjadinya interaksi obat gitu. Atau enggak bisa misalnya interaksi obat ini sudah fatal, tidak bisa lagi kita atur dengan perubahan waktu jam, maka kita bisa konsultasi kepada dokter dengan cara obat yang tepat
penggantian obatnya mana sih yang pas untuk menggantikan obat ini agar tidak terjadi interaksi satu sama lain seperti itu. Terus juga ada untuk efek samping potensial. Nah, untuk terutama ini pada pasien-pasien dengan penggunaan obat TBC. Untuk pasien-pasien yang baru, mereka mungkin nanti akan terkejut karena mohon maaf dari beberapa obat TBC di mana efek sampingnya itu adalah buang air kecil warna merah. Nah, gitu. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada pasien setelah minum obat ini nanti mungkin kencingnya, buang air kecilnya akan berwarna merah bu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pemberian konseling. Dalam tahap pemberian konseling, kita harus melihat yang pertama dari riwayat pengobatan pasien seperti apa. Terus juga kita harus melihat dari riwayat penyakit pasien. Kenapa riwayat penyakit pasien ini kita harus lihat? Karena misalkan gini, pasien tersebut ternyata mempunyai riwayat penyakit ginjal. Maka ada beberapa obat yang didapatkan oleh pasien di mana saat kita memeriksa itu dosisnya harus di-adjust, harus diatur dengan nilai yang sebenarnya pada pasien ginjal tersebut seperti itu. Nah, terus juga saat pemberian konseling seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya harus dijelaskan, Bu, ini adalah nama obat Ibu, misalnya amoxicillin, tujuan pengobatannya adalah sebagai antibiotik, cara penggunaannya harus diminum rutin terus menerus selama 1 minggu. Apabila nanti misalkan dokter memberikan obat 1 minggu, maka ini obat harus terus-terusan diminum Bu, sampai habis seperti itu karena ini antibiotik untuk membunuh bakteri-bakteri dalam tubuh ibu. Gitu. Jangan sampai kita menjelaskan nanti antibiotiknya resisten Bu, nah, seperti itu nanti takutnya apa yang kita sampaikan malah mereka tidak bisa menerima karena mereka tidak paham apa artinya resistensi gitu ya. Jadi sampaikanlah dengan mereka dengan bahasa yang enak untuk mereka pahami ya. Terus juga ada efek samping obat. Nah, efek samping obat juga harus kita sampaikan. Misalkan ada DSDM, efek samping obatnya ternyata pusing, atau ada beberapa obat yang memang efek sampingnya mual muntah, seperti itu. Itu harus kita sampaikan kepada pasien agar apabila pasien tersebut sudah mengkonsumsi obat itu, pasien tersebut tidak terkejut. Oh, ternyata ini efek samping yang nanti yang muncul setelah saya konsumsi obat ini. Terus juga ada interaksi obat, nah itu juga harus dijelaskan ya. Terus ada tanda-tanda toksisitas, tanda-tanda keracunan. Nah, terus juga kita harus menyampaikan cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Terus ada beberapa aktivitas serta makanan maupun minuman yang harus pasien hindari saat terapi. Misalkan gini, pasien DM, diabetes mellitus. Nah, otomatis kan dia ini minum obat-obat DM yang untuk mengontrol kadar gula darahnya. Nah, jadi kita harus menjelaskan juga, memberikan konseling kepada pasien. Ibu, ini untuk makan makanan yang ini tolong dihindari. Makanan dan minuman yang banyak mengandung gula ini memang harus dihindari agar tidak terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Nah, terus saat kita memberikan konseling ada beberapa hal yang kita tanyakan kepada pasien. Yang pertama, Ibu, apa yang sudah dikatakan dokter terhadap obat yang akan Ibu dapatkan ini? Seperti itu. Jadi kita menggali informasinya apa sih? Jadi gunanya adalah agar tidak tumpang tindih antara informasi yang didapatkan oleh pasien dari dokter dengan informasi apa yang didapatkan pasien dari seorang farmasi. Seperti itu. Terus yang poin kedua adalah apa sih yang dokter jelaskan tentang harapan setelah ibu minum obat ini? Itu. Nah, jadi jangan sampai harapannya ini semua adalah jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu bertentangan dengan informasi apa yang sebelumnya pernah pasien dapatkan dari dokter. Gitu ya. Nah, terus juga tanya juga, Bu, bagaimana sih? Udah dijelaskan belum Bu sama dokter bagaimana cara minum obat ini? Nah, jadi kita akan menggali informasi seluas-luasnya apa yang disampaikan oleh dokter kepada pasien terkait dengan cara penggunaan obatnya. Ya. Nah,
Yang pertama adalah apa yang telah dokter katakan kepada ibu tentang obat ini, apa yang dikatakan dokter tentang penggunaan obat ini, terus persoalan apa yang harus dibantu, terus apa sih yang harus dilakukan, terus persoalan apa yang menyebabkan ibu ini sampai harus berobat ke dokter. Terus, nah terkait dengan poin nomor 2, apa yang dokter jelaskan tentang harapan ibu setelah minum obat ini? Nah, di situ kita bisa menggali informasi terkait berapa kali dokter menyuruh ibu ini untuk menggunakan obat, terus berapa banyak yang ibu harus gunakan, misalkan penggunaan insulin, berapa unit sih, seperti itu. Nah, terus berapa lama ibu harus menggunakan obat ini, misalkan antibiotik, dokter menyuruh untuk 1 minggu, jangan sampai kita menyampaikan untuk minum obat ini lebih dari 1 minggu, seperti itu ya. Nah, terus apa yang dikatakan dokter bila Anda kelewatan 1 dosis? Nah, ini biasa yang terjadi adalah untuk pasien-pasien TB juga. Nah, dokter kadang menjelaskan jangan sampai obat ini putus ya Bu, jangan sampai tidak minum obat ini dalam 1 hari pun. Karena itu nanti akan mengulang lagi untuk pengobatannya seperti itu. Bagaimana ibu harus menyimpan obat ini? Terus apa artinya 3 kali sehari? Karena selama ini ada beberapa orang lah seperti itu mengatakan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam seperti itu. Waktunya tidak teratur. Nah, seharusnya untuk obat yang diminum 3 kali sehari itu diminum setiap 8 jam seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita gali informasinya kepada pasien. Nah, terus juga ada bagaimana sih penjelasan dokter tentang cara minum obat ini. Nah, pengaruh apa yang Anda harapkan setelah minum obat ini? Apakah misalnya untuk obat gula darah, apakah gula darahnya turun, terus untuk obat pusing-pusingnya itu sudah mulai tidak lagi pusing, seperti itu. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa obat itu bisa bekerja atau sudah bekerja? Terus juga pengaruh buruk apa yang muncul setelah kita mengkonsumsi obat ini? Mungkin dari efek sampingnya dan lain-lain. Perhatian apa yang Anda harus berikan dalam pengobatan ini? Misalkan harus minum obat saat makan, sebelum makan, sudah makan, dan lain-lain. Itu. Nah, terus apa juga yang dikatakan oleh dokter apabila Anda merasakan makin parah atau buruk? Dan bagaimana Anda bisa tahu bila obat itu tidak bekerja? Nah, jadi harapan ini, semua pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk mendukung kita untuk memberikan informasi juga kepada pasien. Jangan sampai informasi yang diberikan oleh dokter dan informasi yang diberikan oleh seorang farmasi itu berbeda. Jadi tumpang tindih, jadi pasien juga bingung. Apa sih sebenarnya yang benar? Seperti itu ya. Nah, di sini untuk nama obat, kita beritahu nama obat dengan jelas. Bila obat dengan nama dagang, kita harus beritahu isi kandungannya, seperti itu. Nah, terus untuk tujuan pengobatan, kita harus memberitahukan obat tersebut untuk mengobati penyakit apa sih. Itu. Beritahu juga bila ada lebih dari satu beberapa tujuan pengobatan. Biasa itu terjadi pada kombinasi resep. Lalu untuk cara penggunaan obat, kita harus melihat dari aturan penggunaan obat. Nah, kalau misalnya ada interval waktu, kita harus menjelaskan secara jelas, atau enggak kita tulis di etiketnya. Interval waktu dari minum obat ini ke minum obat B itu harus berapa lama, seperti itu. Nah, eh, terus tekankan juga kalau misalkan ada obat yang efektivitasnya sangat berpengaruh bila cara penggunaannya tidak benar. Misalkan ini obat ini dia harus diminum sebelum makan. Nah, sedangkan kita minumnya pas sekali baru 5 menit selesai makan langsung kita minum obat itu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi bagaimana cara efektivitas kerja si obatnya. Gitu. Terus juga terangkan cara penggunaan obat yang memang perlu diperhatikan secara khusus seperti obat ISBM di mana dia harus diletakkan di bawah lidah, terus penggunaan insulin, terus juga ada penggunaan suppositoria, inhaler, dan lain-lain. Nah, itu memang kita harus jelaskan bagaimana sih cara penggunaannya yang baik dan benar. Ya. Gitu. Nah, terus juga dalam program konseling kita juga harus memperhatikan dari segi
efek samping obat. Nah, dari segi efek samping obat kita harus menjelaskan dari efek samping obat yang dari sederhana sampai yang sangat-sangat berisiko. Nah, kita juga perlu menanyakan, Ibu mohon maaf, apakah ada riwayat alergi? Seperti itu. Karena apa? Karena jangan sampai obat yang kita berikan itu adalah obat yang memang pasien tersebut alergi. Nanti akan memperparah, malah menambah penyakit baru. Seperti itu ya. Nah, kita juga harus menjelaskan efek samping yang timbul setelah penggunaan obat ini. Nah, terus juga ada tanda-tanda toksisitas, tanda-tanda keracunan, terutama untuk obat-obat yang rentang terapeutiknya sempit, contohnya dioksin dan penitrogen. Nah, lalu untuk cara penyimpanan, kita bisa lihat dari sesuai petunjuk penyimpanan di label, brosur, kan ada di kotak obat tuh. Terus juga simpan obat dalam kemasan asli dan tertutup rapat, simpan obat pada suhu kamar atau terhindar dari sinar matahari langsung. Jangan menyimpan obat di tempat panas karena nanti bisa grafiknya itu rusak. Ya, jangan menyimpan obat cair dalam lemari es. Biar apa? Biar tidak beku. Gitu. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil karena itu bisa membahayakan ya. Nah, untuk pemilihan informasi obat adalah benar, kita tidak boleh bohong. Terus harus jelas, tidak boleh ragu-ragu saat menjelaskan kepada pasien. Terus bahasanya itu harapannya mudah dimengerti, jangan sampai kita menjelaskan kepada orang awam tapi kita menggunakan bahasa-bahasa medis yang sulit untuk mereka pahami. Contohnya seperti, Bun, buat ini nanti kalau nggak minum bisa resistensi. Mereka nggak paham, mungkin ada beberapa yang paham apa itu resistensi, tapi kita juga harus menjelaskan apa itu resistensi antibiotik sih, seperti itu. Kalau misalnya ada keceplosan menjelaskan tentang resistensi antibiotik. Terus harus akurat, harus teliti, seorang farmasi itu harus teliti. Terus tidak menyimpang, harus etis juga dan bijaksana, dan memang kita harus terus-terusan mengupdate ilmu ya, gitu. Oke. Sekian untuk perkuliahan tentang pelayanan farmasi, terutama tentang cara pemberian konseling. Selebihnya saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.